Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian dan para akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, di malam ke-17 di bulan Muharram 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian insya-Allah sholat isya juga secara berjamaah, dan kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk sama-sama mengkaji dan mempelajari agama kita. Dan secara khusus pembahasan kita sebagaimana biasanya di malam Kamis ini adalah pembahasan buku kecil yang berjudul Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, benteng seorang muslim atau benteng setiap muslim, min adhkar al-kitab was sunnah, yaitu yang berisikan zikir-zikir yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, benteng seorang muslim dari musuhnya yang paling utama, musuhnya yang paling nyata, yaitu syaitan, yaitu dengan melindungi dirinya dengan zikir-zikir yang terdapat dalam Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku kecil namun manfaatnya sangat besar ini adalah buah karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ada yang mensyarahnya Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad, ya. Dan juga dimurajaah oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Kamis 2 pekan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah menyelesaikan zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur, ya, zikir-zikir yang diajarkan atau yang dicontohkan ketika seorang muslim akan tidur, ya, seorang muslim atau muslimah akan tidur. Jadi sudah lengkap zikir-zikirnya, yang jumlahnya berapa jumlah zikir yang sudah kita pelajari? 13, ya, 13. Masya Allah. Kalau kita menghafal semuanya, ya ini tentu saja lebih afdal, atau setengahnya atau 2/3-nya kalau bisa, dan minimal, ya, kita bisa menghafal beberapa zikir-zikir tersebut. Apatah lagi sebagian zikir itu memang sangat penting, ya, zikir-zikir tersebut sangat penting yang punya anjuran yang lebih khusus, ya. Jadi di antara zikir-zikir yang sudah kita pelajari itu ada memang yang manfaatnya sangat-sangat penting, yang rasanya tidak pantas, ya, untuk kita tinggalkan, agar kita bisa memang berzikir sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa merasakan tidur itu sebagai istirahat, ya, istirahat
di mana kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk kita melanjutkan ibadah selanjutnya. Ya, adapun seorang yang selalu tidurnya terganggu, maka dia tidak menikmati tidur itu sebagai istirahat. Ya, dia tidak menikmati makna tidur sebagai istirahatnya. Oleh karena itu seorang muslim perlu untuk mempelajari zikir-zikir ini agar dia memang bisa beristirahat pada tidurnya untuk melanjutkan setelah itu ibadah yang disyariatkan kepadanya. Jamaah sekalian, kalau kita komitmen, kalau kita rajin melaksanakan zikir-zikir yang telah kita pelajari itu, insya Allah kita tidak akan gelisah dan terganggu dalam tidur kita. Tapi ya, bagaimana jika hal itu terjadi? Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, jadi Syekh Said Qahtani ini akan menjelaskan kepada kita selanjutnya zikir ketika kita ternyata terganggu pada tidur kita. Dan inilah keindahan Islam, dan inilah kelengkapan Islam. Islam mengajarkan kita hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada hal yang paling afdal, menjauhkan kita dari gangguan syaitan, dan kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi ketika terjadi hal yang sebaliknya, Islam masih punya solusi. Ya, Islam masih punya solusi. Karena itu kalau kita lihat, Islam ini mengajarkan kita beberapa adab-adab dan aturan yang kalau kita patuhi, insya Allah kita tidak terjatuh pada kemaksiatan, tidak terjatuh kepada persoalan. Tapi bagaimana seandainya seseorang akhirnya terjatuh pada kemaksiatan atau terjatuh pada persoalan? Islam masih punya solusi. Ya, Islam masih punya solusi. Ada solusi yang akan diajarkan oleh Islam bagaimana kita keluar dari persoalan tersebut. Jadi awalnya Islam menjaga kita agar tidak jatuh dari persoalan tersebut. Kalau kita komitmen dengan syariat Islam, maka insya Allah kita tidak jatuh dalam lubang dan kubang kemaksiatan tersebut atau masalah-masalah tersebut. Makanya seorang muslim, seorang yang paling bahagia pada hakikatnya kehidupannya, karena dia akan jauh dari persoalan-persoalan. Dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan pada hidupnya. Tapi ketika persoalan datang, maka Islam pun masih datangkan kepada kita solusinya dan bagaimana jalan keluarnya. Dan pun ketika seorang kadang telah dikalahkan oleh syaitan, maka bagaimana jalan keluarnya? Itu juga ada. Ya, inilah kelengkapan Islam. Ya, kelengkapan Islam, dia menuntun kita sebelum melakukan sesuatu, dan ketika tengah kita melakukan sesuatu, dan setelah kita melakukan sesuatu. Dia menuntun kita untuk tidak jatuh kepada persoalan hidup, dan dia juga menuntun kita ketika persoalan itu muncul pada kita. Dan juga ada tuntunan bagaimana ketika kita telah dikalahkan oleh persoalan itu, maka bagaimana tuntunan selanjutnya. Ini semua ada dalam syariat Islam dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu pembahasan kita selanjutnya adalah ad-du'a idza taqallaba laila. Doa atau zikir yang dianjurkan ketika seorang terbangun pada malam hari. Ya, nanti setelah ini juga insyaallah kita akan baca juga doa bagi seorang yang gelisah pada waktu tidurnya. Ya, jadi sebenarnya insyaallah kalau kita sudah komitmen dengan sunnah, kita tidak akan gelisah pada waktu tidur kita. Tidak banyak gangguan. Nyenyak tidur kita, tapi bukan nyenyak yang membuat kita lalai dari salat subuh, ya. Bahkan ya, bagaimana seorang bisa bangun sebelum subuh dan melaksanakan ibadah
Itu insya Allah bisa didapatkan kalau dia melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Tapi ketika terjadi persoalan itu, dia gelisah dalam tidurnya, dia susah tidur, maka apa yang harus dia lakukan? Nah, ini doa yang diajarkan. Atau mungkin ada bilang, saya sudah hafal semua itu doanya Ustaz, bahkan saya sudah selalu baca. Saya baca sejak awal sampai akhir, semua 13 itu bahkan saya baca. Ya, walaupun saya tidak hafal, tapi saya baca Hisnul Muslim itu semuanya sebelum saya tidur. Tapi susah juga tidur saya, atau masih terganggu juga. Nah, ini apa yang kita harus baca lagi ketika kita terganggu pada saat kita tertidur. Ad-du'a idza taqallaba laila. Doa yang dianjurkan ketika seseorang ya taqallaba, itu dia tidurnya bolak-balik ya. Artinya gelisah ke kanan ke kiri, tidak nyaman tidurnya. Itu makanya seperti yang kita sebutkan yang lalu ya. Ada orang kalau tidur itu dia posisinya di sini, nanti kalau bangun jauh sekali bangunnya ya. Jadi dia jelajahi tempat tidur. Dan ada orang yang tidurnya Masya Allah, dia posisi tidurnya di sebelah kanan, dan kalau bangunnya masih begitu juga ya. Nah, gimana kalau orang yang suka tidurnya gelisah ya, bolak-balik pada saat dia tidur dan sering bangun pada waktu tidur. Sebagian ulama dulu juga ada yang sering bangun pada waktu tidur ya, tapi bukan bangun karena gelisah, tapi memang tidurnya memang tidur setengah-setengah ya. Artinya dia sebenarnya tidak mau tidur malam, dia mau jadikan malamnya semua untuk ibadah atau menuntut ilmu ya. Seperti dikatakan terhadap Imam Bukhari rahimallahu taala, ketika beliau menyusun Sahih Bukhari, setiap malam itu tidak kurang dari 20 kali beliau terbangun ya. Dan setiap beliau bangun, lalu ada lagi faedah yang teringat, beliau tulis lagi ya. Dia nyalakan lampunya, ya bukan lampu seperti ini ya, lampu langsung diklik ya atau ditindis langsung nyala, tapi pelita ya, pelita lampu minyak ya, seperti lampu minyak. Sudah itu tidur lagi sedikit, teringat lagi, nulis lagi faedah. Dan bagaimana bisa teringat kalau tidur? Berarti sebenarnya tidak tidur sebenarnya ya. Itu bukan orang yang diganggu syaitan ya, bukan tidur gelisah karena diganggu syaitan, tapi memang karena setengah-setengah saya tidur, dia maunya terus ibadah atau terus menuntut ilmu ya. Itu dilakukan oleh sebagian ulama kita. Tapi ada juga sebagian kita bukan karena itu, memang susah tidur ya, susah tidur, gelisah terus tidurnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, doanya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan Imam Nasa'i dalam Amal Yawm wal Lailah, dan juga oleh Ibnu Nasa'i, Ibnu Sunni juga Al-Yawm wal Lailah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini dari sahabat yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa ini dihafal ya baik-baik. Karena jangan-jangan ada yang biasa terganggu tidurnya, atau paling tidak menjadi ilmu penting bagi kita yang bisa kita ajarkan juga kepada orang lain. Zikirnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha Perkasa, yang Maha Perkasa. Rabbus Samawat, Rabbnya pemilik, pengatur, pencipta dari as-samawat, langit yang 7, wal ard, dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-Azizu, yang Maha Perkasa.
Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ya. Ini zikirnya ya. Di sini ada doa atau tidak ini? Ini dibilang ad-du'a idza taqallaba lailan. Ad-du'a idza taqallaba lailan. Kalau kita perhatikan tadi, ada bahasa doa di situ? Tidak ada, ya. Bahasa zikir, ya. Ini zikir ibadah yang pada hakikatnya terkandung juga doa, ya, walaupun tidak secara sharih, ya, walaupun tidak secara terang, tidak gamblang, ya. Tapi dia pada hakikatnya zikir-zikir itu dia adalah benteng, ya. Zikir-zikir itu adalah benteng, karena umumnya dan dasarnya yang mengganggu kita adalah syaitan, maka kita berlindung kepada Allah. Dimulai dengan la ilaha illallah. Ya, kalau kita lihat kandungan dari zikir ini dimulai dengan tahlil la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ya, kalimat yang paling utama. Lalu ditegaskan lagi al-wahid, yang maha esa, satu-satunya dalam segala hal. Ya, dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan dialah yang pertama dan yang terakhir, ya, dan sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Al-Qahhar. Ya, Al-Qahhar. Nanti ada juga Al-Aziz. Ya, biasa kalau kita bilang Al-Qahhar yang maha perkasa, Al-Aziz juga biasa bilang maha perkasa. Tapi Al-Qahhar itu yang dia maha kuat, maha perkasa, dan mengalahkan segala sesuatu. Ya, mengalahkan segala sesuatu. Jadi Al-Qahar itu biasa yang memaksa, ya. Memaksa artinya tidak ada yang bisa mampu untuk menghalangi keinginannya. Ya. Jadi ini kita sebutkan seperti itu karena kita mau berlindung kepada Allah dari yang mengganggu kita, dari syaitan. Dan syaitan pada hakikatnya lemah. Lemah bagi hamba yang berlindung kepada zat yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-wahidul qahar. Lalu kita katakan Rabbus samawati wal ardi. Rabbnya kita sudah jelaskan yang lalu. Rabb adalah pencipta, pemilik, dan pengatur, ya. Dia Rabb yang memiliki, menciptakan dan mengatur as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Artinya makhluk-makhluknya. Syaitan masuk dari makhluk. Apa syaitan masuk di antara ini? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Syaitan masuk atau tidak? Masuk, ya. Dia adalah makhluk, ya. Tapi bolehkah kita bilang Rabbus syayatin? Bisa enggak? Kita bilang Rabbus syayatin. Rabbnya syaitan, pencipta syaitan. Bisa atau tidak? Iya. Bisa atau tidak? Iya. Secara asal, ya, bahwa kalau dari segi bahasa memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setan, ya. Menciptakan kera, menciptakan babi, menciptakan hal-hal semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara adab, ya, kita tidak menjadi adab bagi seorang hamba untuk menisbatkan Allah kepada yang seperti itu. Ya, makanya dalam doa, setelah doa iftitah, kita diajari doa apa? Kita mengatakan wasyarru laisa ilaika, dan hal yang tidak baik, yang jahat, tidak kami nisbatkan kepadamu ya Allah. Ya, jadi bukan merupakan adab ketika antum berdoa ya Rabbas syayatin, ya, wahai Rabbnya para syaitan, ya. Itu tidak boleh, ya. Bukan merupakan adab. Ya, selalu kita nisbatkan Allah kepada hal-hal yang baik. Walaupun pada hakikatnya semua adalah ciptaan dan semua di bawah kekuasaan Allah. Karena itu di sini katakan Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma, mau ditekankan bahwasanya syaitan itu hanyalah sekedar makhluk dari Allah. Makhluk dari, karena dia adalah bagian dari seluruh apa yang Allah ciptakan. Jadi dia kecil. Karena dia hanya sebagian kecil dari
sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini untuk mengatakan bahwasanya gangguan ini bisa kita atasi, bisa kita kalahkan syaitan tersebut, karena dia adalah makhluk Allah dan kita saat sekarang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Al-Aziz, yang maha perkasa, ya. Al-Izzah, Al-Izzah ini juga ada unsur, ya, al-qahr, kekuatan, keperkasaan, dan juga izzah, ada unsur kemuliaan di situ, ya. Al-Izzah itu ada kemuliaan, ya. Sebagaimana ayat yang kita dengarkan tadi, ya, di surat Al-Munafiqun tentang walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin, ya. Maksudnya izzah itu kemuliaan, setiap kemuliaan, kewibawaan, hal-hal yang baik itu semuanya adalah milik Allah. Adapun orang munafik dan orang kafir dan penciptanya dan yang penggodanya, yaitu syaitan, ya, adalah lemah di hadapan orang-orang beriman, bahkan ya apatah lagi di hadapan Allah dan Rasulnya. Kan itu, ya, ini penegasan, ya, lagi Al-Aziz, dialah Allah yang maha mulia, lagi maha perkasa, Al-Ghaffar, dan yang maha pengampun, ya, maha pengampun. Dan kata-kata maha pengampun di sini juga tersirat bahwa boleh jadi datangnya gangguan syaitan ini karena kelengahan kita, karena kelalaian kita, karena dosa kita. Ya, kelengahan kita, kelalaian kita, mungkin kita tidak bagus baca zikirnya, atau kita lupa zikir, kita lalai, atau mungkin tadi siang, tadi sore, pagi kita bermaksiat sehingga malam kita tidak nyenyak, ya. Makanya Hasan Al-Basri rahimallahu taala biasa kalau dia siang hari melihat orang, ya, di pasar dan di tempat-tempat yang ramai, lalu beliau lihat banyak orang berkata-kata yang dusta dan berbuat-buat maksiat, beliau mengatakan bahwa saya yakin mereka adalah malam-malam mereka adalah lailatus su', ya, malam-malam yang buruk, malam-malam yang tidak indah, ya. Malam yang tidak indah artinya tidak tenang tidur mereka. Dan malam yang tidak indah bagi para salaf, apa itu malam yang tidak indah bagi para salaf? Malam yang tidak diisi dengan salat lail, ya. Jadi para salaf juga bukan berarti malam indah tidur kita nyaman dan nyenyak terus, ya. Bagi mereka malam yang tidak indah itu juga ketika tidur terus, ya. Ada juga orang kalau tidur Masya Allah, ya, tidak bisa biar hujan keras, ya, dan biar mungkin guruh guntur yang ada di sekitarnya, dia tidak bisa dibangunkan dengan itu, ya. Dan apatah lagi adzan biar dibilang as-salatu khairum minan naum, dia tidak bisa bangun juga, ya. Nah, ini orang bilang Masya Allah enak sekali tidurnya, tapi bagi salaf ini, ya, tidur yang tidak berberkah, tidak enak, ya, malamnya orang seperti itu, ya. Maka ini ada dua kemungkinan, ya. Orang-orang yang berbuat maksiat itu gelisah tidurnya, tidak nyaman tidurnya, atau tidurnya terlalu enak, tidak bisa bangun sholat subuh, ya, apatah lagi mau bangun malam, ya. Karena itu di sini ada kata-kata Al-Ghaffar, ya, maha pengampun. Bahwa tersirat padanya bahwa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita, kelengahan kita, bahwa, ya, saya terganggu tidur saya karena dosa dan maksiat saya, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa idza taqallaba laila. Berikutnya mirip dengan ini, satu lagi doa yang diajarkan mirip dengan ini, yaitu du'aul faz'i. Doa al-faz'i fi naum, doa ketika ada faza', orang yang kaget, terkejut atau terbangun, tiba-tiba kaget terbangun pada waktu dia tidur. Waman buliya bil wahsyah, dan orang yang diuji dengan al-wahsyah. Al-wahsyah adalah kegelisahan, ya, al-wahsyah adalah kegelisahan. Ada yang biasa merasa seperti ini? Ya.
Mungkin ada ya, tapi tidak usah diangkat tangan ya. Jadi bagaimana resepnya ya, bagaimana cara kita menghindarkan diri dari hal yang seperti ini. Jadi al-wahsyah itu suatu orang yang tidak gelisah ya, seperti kalau hewan ada yang dinamakan alif, hewan yang alif, hewan yang jinak. Ada hewan yang namanya mutawahish, hewan yang apa istilahnya? Hewan liar, ya, hewan liar, hewan jinak, hewan liar, ya. Jadi liar itu artinya kita tidak nyaman situ. Kalau seperti kucing kan biar kita tidur sama-sama nyaman, ya. Tapi kalau serigala, ya, singa, ya, tidak. Jadi itu wahsyah, ya, seorang tidak tenang dengannya. Biar bersama dia. Dan wahsyah juga bisa diartikan orang yang sendirian, orang yang sendirian. Ya, jadi orang yang sendiri. Kalau orang sendiri kan gelisah, ya, takut-takut kadang, ya. Walaupun ya ada saja keadaan-keadaan bagi seorang hamba suka bersendirian ya dalam ibadah kepada Allah, dzakarallaha khalian fafadat ainah, ya. Tapi yang kita maksudkan sendirian yang membuat dia gelisah dan takut. Jadi ada dua makna wahsyah di sini. Yaitu pertama memang karena dia sendiri sampai takut-takut dan tidak tenang. Yang kedua dia mungkin banyak orang, bersama dengan banyak orang tapi juga tetap tidak nyaman tidurnya. Ya. Gimana itu? Nah, ini doa yang diajarkan. Ya. A'udzu bikalimatillah. Ya, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu, aku berlindung, bikalimat, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. At-tammat, yang maha sempurna. Min ghadabihi, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabihi, dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa syarri ibadihi, dan kejahatan hamba-hambanya. Wa min hamazatis syayatin, dan dari hamazat, dari gangguan syaitan. Wa an yahdurun, dan dari hadirnya syaitan. Ya. Itu doanya ya. Kita lihat beberapa hal yang perlu difahami dari doa ini. Doa ini termasuk doa isti'adzah ya. A'udzu, aku berlindung kepadamu bikalimatillah. Salah satu kaidah penting dalam isti'adzah, kita sudah pernah jelaskan bahwa isti'adzah adalah bagian dari apa? Doa ya. Doa ada dua, yaitu al-isti'anah dan al-isti'adzah. Isti'anah adalah meminta kebaikan. Isti'adzah memohon perlindungan dari kejahatan. Jadi doa kita itu tidak lepas dari dua hal. Ya, coba perhatikan apa saja doa kita. Tidak lepas dari dua hal. Pertama, entah kita mengharapkan kebaikan, atau yang kedua, kita minta perlindungan dari keburukan. Dan apapun jenis doa kita, kaidah penting dalam doa adalah tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimat. Apa maksudnya kalimat di sini? Apakah ini berlindung kepada selain Allah atau gimana? Apakah kalimat sini adalah makhluk Allah atau gimana? Apa maksud dari kalimat? Ya. Jadi kalimat ini bukan makhluk Allah. Ya, kalau makhluk tidak boleh. Ya, tapi kalimat ini adalah dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Ya, karena itu ulama kita mengatakan kalimat Allah termasuk dalamnya adalah
kitab-kitab Allah. Karena semua kitab-kitab Allah adalah kalamullah. Dan artinya apa-apa yang ada dalam kitab Allah itu firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatullah. Dan juga maksud dari kalimat Allah adalah nama-nama Allah yang husna, asmaullahi al-husna. Dan masuk juga al-kalam Allah lah perkataan Allah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan kata-kata yang bisa didengar, yang hakiki. Dan apakah Allah masih berbicara dan masih akan berbicara atau sudah selesai? Apakah Allah masih juga la yazal mutakalliman atau sudah tidak ada lagi firman-Nya Allah? Apakah Allah masih bisa berbicara saat sekarang? Atau sudah selesai dengan selesainya kitab yang diturunkan? Ini pelajaran akidah ini, ya. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Bagi kita, ya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala qad takallama wa lam yazal yatakallam, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sejak dahulu dan saat sekarang masih juga berfirman. Tentu saja firman Allah saat sekarang ini bukan kepada manusia-manusia tertentu, ya. Karena wahyu telah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah senantiasa sibuk dengan apa? Dengan makhluk-makhluknya malaikat. Allah senantiasa menyuruh malaikat sana sini terus beraktivitas melaksanakan tugas-tugasnya. Dan di hari kiamat Allah juga akan berbicara. Ya, karena itu ya ini bikalimat ini mencakup itu semuanya. At-tamat, kalimat-kalimat yang sempurna, ya, kalimat-kalimat yang sempurna maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan kelemahan di dalamnya, apatah lagi kedustaan, ya. Beda dengan kalimat-kalimat yang datang dari manusia yang sebaik-baiknya pun ada kadang tersilap, kesalahan dan mungkin kedustaan. Adapun Allah kalimatnya adalah kalimat yang at-tamat. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Dari apa? Itu selalu, ya. Kalau a'udzu, makanya jangan salah, ya. A'udzu bi min, yaitu selalu, ya. Astaizu bi dan min. Bi-nya Allah. Minnya apa? Min dari apa? Dari syaitan atau apa? Dari syaitan dan apa saja yang kita mau berlindung kepadanya, ya. Jadi min itu banyak, ya. Kadang kita berlindung dari rasa malas, kadang kita berlindung dari kebakhilan, kadang kita berlindung dari kelemahan dan seterusnya, ya. Makanya isti'adzah itu sangat banyak. Tapi bi-nya selalu satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isti'adzah kepada Allah dari berbagai hal yang buruk. Kalau di sini a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah katakan bahwa sifat marah, ghadab atau murka adalah sifat yang dinisbatkan kepada Allah namun tidak sama dengan manusia, ya. Tapi dialah sifat yang sempurna, ya. Kalau manusia ghadab kadang dialah sifat yang menunjukkan kekurangan atau hal yang negatif. Karena kadang kita marah tidak pada tempatnya. Dan sering marah juga kadang menunjukkan kelemahan. Walaupun kadang ya menunjukkan juga kekuatan. Tapi tidak sempurna. Adapun kemarahan Allah adalah kemarahan yang pada tempatnya dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan marah kecuali kepada makhluk yang pantas untuk dimarahi, ya. Karena itu sifat marah, sifat ghadab ada pada Allah? Ada pada Allah atau tidak? Ada. Tapi apakah Allah dinamakan dengan ghadban?
ghadib? Apakah Allah dinamakan dengan ghadban dan ghadib? Tidak. Ini juga selalu penting ya. Jadi sifat lebih banyak daripada nama. Nama yang lebih banyak daripada sifat atau sifat yang lebih banyak daripada nama? Sifat yang lebih banyak. Karena setiap nama pasti diambil dari sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil darinya nama. Ghadabullah adalah sifat Allah. Tapi Allah tidak dinamakan dengan ghadib atau ghadban. Tadi kalimatullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mutakallim, yatakallam. Tapi Allah tidak disebut dengan mutakallim. Ya. Ini kaidah penting ya dalam masalah asma wa sifat. Wa iqabihi, dan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarri ibadihi, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari syarri ibadihi ini adalah syaitan jin dan manusia, ya, syaitan jin dan manusia. Walaupun kalau terkait dengan masalah tidur ini kita katakan dia adalah syaitan dari kalangan jin biasanya. Wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Hamazat adalah godaan syaitan. Hamzah ya, hamazat. Wa an yahdurun. Siapa yang hafal ayat yang menyebutkan ini? Ada ayat yang mirip-mirip dengan ini. Wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Di surat apa itu? Al-Mu'minun. Iya. Fadal. Baca Ki. Iya. Atau sebentar kita dengarkan dibaca ya di salat. Nah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah pertama dari gangguan syaitan. Jadi kita tidak mau syaitan itu mengganggu kita. Bahkan kita tidak mau syaitan itu hadir, ya, hadir bersama kita. Nah, ini sangat bagus ini doa. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari itu. Dan hamazah ini gangguan. Ya, kan itu salah satu isti'adzah yang paling lengkap kalau kita baca. Termasuk kalau kita mau mengaji. Kalau kita mau mengaji, apa yang paling ditekankan? Isti'adzah dan bismillah ya. Isti'adzah yang paling ditekankan. Bagaimana cara kita isti'adzah? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bagaimana cara kita isti'adzah? A'udzu billah minasyaitonir rajim. Tapi ada yang isti'adzah paling lengkap. Siapa yang tahu? Isti'adzah yang paling lengkap. Dan kalau Syekh Al-Albani ini rahimahullah paling suka begitu ya. Beliau kalau baca isti'adzah, karena beliau anggap ini yang lebih sahih riwayatnya. Walaupun semuanya bisa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sahih juga bisa. Ini yang kebanyakan, tapi ada yang paling lengkap. Iya. Lalu masih lanjutannya. Iya, dalam Ashabus Sunan, dan ini ada dalam Bulughul Maram ya. Kalau kita baca, a'udzu billahi as-sami' al-alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ya. Jadi kalau antum pernah dengar ya qiraahnya Syekh Albani rahimahullah, beliau itu kalau mengaji itu selalu a'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Itu lebih lengkap ya. Jadi a'udzubillah as-sami'al alim, dari Allah yang Maha pendengar lagi Maha mengetahui,
minasyaitonir rajim, dari syaitan itu secara mutlak. Lalu rinciannya min hamzihi, dari godaan syaitan. Wa nafkhihi, nafkhi itu tiupan syaitan. Dan sebagian mengartikan bahwa nafkhihi ini artinya dari kesombongan syaitan. Wa nafsihi, nafsi itu nafas. Apa beda nafkh dan nafas? Kita sudah sebutkan dulu, nafkh itu tiupan. Kalau nafas tiupan dan disertai dengan sedikit liur, percikan. Apalagi istilahnya kalau dalam COVID itu biasa doplet, ya, doplet. Nah, banyak istilah-istilah yang ya viral setelah ada COVID, ya, doplet, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya, ya. Min nafkhihi wa nafsihi wa min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, ya. Tapi dalam doa ini tidak ada, ya. Tapi kita mengartikan dari makna dari min hamazati syayatin, ya, min hamazati syayatin. Ini ya doa, ya. Dengan itu insyaallah seseorang tidak akan terganggu dalam tidurnya, ya, tidak terganggu dalam tidurnya. Sekali ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan. Kita hafal doa ini sebagai langkah antisipasi, ya. Tentu saja kita tidak berharap untuk diganggu. Tapi kalau diganggu, maka inilah senjata kita, ya, inilah senjata kita. Karena itu, ya, sekali lagi prinsip kita adalah tidak mau berhadapan-hadapan dengan musuh, tapi kalau sudah ada, kita sudah siap dengan apa yang kita miliki untuk menghadapinya. Begitulah kita, termasuk dengan musuh dari kalangan jin, syaitan. Kita tidak berharap ketemu, tapi kalau ketemu, kita sudah memiliki senjata yang terbaik, benteng yang kokoh untuk menghadapinya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.